Ini pun saya akan menjelaskan masalah ini, nanti bisa saja nanti di sana keluar sesuatu yang salah. Saya akan menjelaskan masalah ilmiah. Seperti apa sih? Apakah betul orang non-muslim itu tidak boleh disebut kafir? Kalimat ini kan berat, tidak boleh. Nah ini kalimat tidak boleh ini khususnya seperti di negeri gini. Gini loh, kita akan menjelaskan. Yang pertama, bahwa orang Yahudi dan Nasrani non-muslim itu, jadi dari segi bahasa Arabnya orang Yahudi dan Nasrani itu disebut dalam Al-Quran istilah kafir. Jadi bukan orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak boleh disebut kafir karena Yahudi, ini kalimat salah. Justru karena mereka Yahudi dan Nasrani, mereka itu kafir. Saudaraku yang Nasrani, yang Yahudi dan Hindu, Buddha, tolong dengar. Ini adalah kalimat istimewa buat Anda nanti. Kalau Anda dengar sampai tuntas, jangan Anda putus. Saudaraku yang Yahudi, saudaraku yang Nasrani, saudaraku yang Hindu, Buddha, ikuti Nabi Muhammad. Bahkan orang Yahudi, jadi salah, sangat salah kalau mereka tidak bisa kita sebut kafir karena mereka ahli kitab. Sangat salah. Kenapa? Al-Quran sendiri menjelaskan. Ayat yang anak kecil sudah hafal. Lam yakunil ladzina kafaru. Tidaklah mereka orang kafir min ahli kitab. Ahli kitab dimasukkan ke wal musyrikin. Jadi orang kafir ada ahli kitab, ada orang musyrik, namanya kafaru, orang-orang kafir. Nah ini jadi kalau mereka tidak disebut kafir, nggak boleh disebut kafir, sangat salah. Karena mereka dalam Al-Quran ada istilah kafir, sudah apa? Cuman yang perlu kami jelaskan makna kafir, saudaraku yang Yahudi, yang Nasrani, yang Hindu, Buddha. Anda harus tahu makna kafir di sini. Kafir dalam istilah bahasa memang ghatta, menutup. Kutub, ghattal laila, yani kafarul laila, menutup malam. Gelap. Ghatta, menutup. Cuman dalam istilah agama kita, agama Islam, kafir itu adalah orang yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Itu maka namanya kafir dalam bahasa Arab. Istilah basa Jawa ini terserah. Bahasa Indonesianya non-muslim, oke. Tapi bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi kafir itu artinya adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad. Dan orang yang tidak menerima Islam, itulah kafir. Jadi bukan mencaci, di sini nggak ada bahasa cacian. Anda tidak usah khawatir, saudaraku yang beragama Nasrani, kalau Anda dengar suara ini, Anda akan semakin yakin bahasanya kalimat kafir sangat tepat kalau diberikan kepada Anda. Orang Hindu pun sangat tepat kalau diberikan untuk Anda. Kenapa? Kafir itu adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar. Kalau mengakui namanya Muslim nanti, mukmin. Nah, kalau Anda paham makna ini, orang Yahudi, Anda orang Buddha, Anda orang Nasrani di hadapan saya, apakah mau Anda saya katakan Anda tidak kafir? Kalau Anda tahu makna kafir, bahkan makna kafir atau musyrik. Musyrik, kafir. Musyrik adalah mengakui Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah. Sekarang Anda orang Buddha punya Tuhan selain Tuhan Allah, mengakui Tuhan selain Allah. Anda pun tidak akan terima kalau kami mengatakan Anda tidak mengakui Tuhan selain Allah. Tuhanmu adalah Allah. Anda tidak akan mau, wahai orang Buddha, karena Anda tidak mengakui Tuhan Allah. Maka di saat Anda disebut musyrik, artinya apa? Anda mengakui Tuhan selain Allah. Antar umat beragama. Ia mengingatkan BNPT telah meningkatkan kesadaran publik soal bahaya radikalisme dengan merilis kriteria radikalisme. Menurutnya, 2022 dijadikan Kemendak sebagai tahun moderasi sehingga wajar bila dilakukan tindakan hukum yang tegas dan keras terhadap Saifuddin. Masyarakat trauma umat Islam di Indonesia juga diminta tidak terprovokasi terhadap hal tersebut. Ia menyebut Saifuddin merupakan residivis penista agama sebab pada tahun 2018 Saifuddin pernah divonis 4 tahun penjara karena kasus penistaan agama. Maka dari itu ia menilai Saifuddin perlu dan layak untuk diberikan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Wakil Ketua Majelis Suryo Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini juga meminta penegak hukum bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak menjadi tren yang bisa menyuburkan radikalisme dan merusak harmoni antar umat beragama. Ia juga meminta Kemendak dan BNPT dapat berkolaborasi mengatasi masalah ini. Sebagai informasi baru-baru ini, Pendeta Saifuddin meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus atau direvisi sebab menurutnya ayat-ayat itu mengajarkan kekerasan dan terorisme, bahwa pesantren adalah sumber teror.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan komentar pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses yang dianggap bernarasi intoleran. Musababnya Saifuddin meminta Kementerian Agama Kemenak untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Menurut Hidayat, tindakan Saifuddin menyebabkan permusuhan, hate speech, dan membelah harmoni antar umat beragama. Ia mengingatkan BNPT telah meningkatkan kesadaran publik soal bahaya radikalisme dengan merilis kriteria radikalisme. Menurutnya, 2022 dijadikan Kemenak sebagai tahun moderasi sehingga wajar bila dilakukan tindakan hukum yang tegas dan keras terhadap Saifuddin. Masyarakat trauma umat Islam di Indonesia juga diminta tidak terprovokasi terhadap hal tersebut. Ia menyebut Saifuddin merupakan residivis penista agama sebab pada tahun 2018 Saifuddin pernah divonis 4 tahun penjara karena kasus penistaan agama. Maka dari itu ia menilai Saifuddin perlu dan layak untuk diberikan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Wakil Ketua Majelis Suryo Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini juga meminta penegak hukum bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak menjadi tren yang bisa menyuburkan radikalisme dan merusak harmoni antar umat beragama. Ia juga meminta Kemenak dan BNPT dapat berkolaborasi mengatasi masalah ini. Sebagai informasi baru-baru ini, Pendeta Saifuddin meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus atau direvisi sebab menurutnya ayat-ayat itu mengajarkan kekerasan dan terorisme, bahwa pesantren adalah sumber terorisme.